Bayangkan kalian punya uang triliunan rupiah, lalu kalian gunakan buat beli Ferrari. Tapi pas dibuka kap mesinnya, isinya mesin parutan kelapa. Sedih kan? Nah, itulah yang dirasakan klub-klub top ini. Hari ini, kita akan bedah 8 transfer paling bagong alias paling bodoh dalam sejarah sepak bola. Siapkan kopi kalian, karena ini bakal jadi perjalanan panjang melihat uang dibakar sia-sia. Kita mulai dari London Barat. Tahun 2017 Chelsea entah kenapa kepikiran kalau kunci kesuksesan mereka adalah menduetkan kembali Kante dengan Danny Drinkwater. Harganya 35 juta pound sterling atau sekitar 700 miliar rupiah lebih. Hasilnya, Drinkwater lebih sering terlihat di klub malam daripada di lapangan hijau. Selama 5 tahun kontraknya, dia cuma main 23 kali. Bayangkan, dia digaji ratusan juta per minggu cuma buat lari-lari kecil di tempat latihan. Transfer ini bukan cuma zonk secara teknis, tapi juga bencana disiplin. Pelajaran pertama, jangan beli pemain cuma karena dia pernah juara bareng temannya. Peringkat ke-7, kita geser sedikit ke London Utara. Sebelum ada Bukayo Saka, Arsenal pernah kilaf mengeluarkan 72 juta pound sterling buat Nicolas Pepe. Ekspektasinya, the next Thierry Henry. Realitasnya, the next Gervinho. Pepe punya gocekan maut, tapi masalahnya dia sering lupa kapan harus ngoper dan kapan harus nembak. Di tengah gempuran Liga Inggris yang fisiknya kayak kuli bangunan, Pepe terlihat terlalu rapuh. Arsenal akhirnya sadar mereka kena scam dan kontraknya diputus begitu saja. 1,4 triliun rupiah menguap jadi kenangan pahit. Kalau ada penghargaan video pengumuman paling keren tapi performa paling ampas, juaranya adalah Alexis Sanchez. MU menukar Henrikh Mkhitaryan buat pemain Chile ini dan memberinya gaji tertinggi di Liga, hampir 500.000 pound per minggu. Tapi begitu di lapangan, piano yang dia mainkan di video perkenalan kayaknya masih nempel di punggungnya. Dia kelihatan berat, kehilangan sentuhan, dan cuma cetak 5 gol dari 45 laga. Setiap gol yang dicetak Sanchez, harganya setara dengan biaya bangun stadion kecil. Benar-benar bisnis yang bikin akuntan MU nangis darah. Chelsea lagi. Kali ini kasusnya unik. Mereka beli balik mantan yang sudah glow up di Inter Milan seharga 97 juta pound sterling. Awalnya manis, tapi cuma bertahan beberapa bulan sampai muncul wawancara legendaris di mana dia bilang kangen Inter. Boom! Ruang ganti pecah, fans ngamuk, dan performa Lukaku langsung terjun bebas. Lucunya, setelah dibeli mahal-mahal, dia dipinjamkan balik ke Inter, lalu ke Roma, lalu ke Napoli. Chelsea kayak bayar mahal cuma buat membiayai liburan Lukaku di Italia. Ini bukan transfer, ini donasi. Ini adalah kisah sedih seorang penyihir yang kehilangan tongkat sihirnya. Real Madrid mengeluarkan 100 juta euro lebih buat Hazard yang kontraknya sisa setahun di Chelsea. Harapannya jadi pengganti Cristiano Ronaldo. Tapi Hazard datang ke Madrid dengan berat badan berlebih dan langsung dihantam cedera bertubi-tubi. Selama 4 musim, dia cuma main 76 kali dan cetak 7 gol. Hazard lebih sering terlihat makan burger di tribun daripada nendang bola di Bernabeu. Madridista sampai lupa kalau mereka punya pemain bernama Hazard. Transfer impian yang berubah jadi mimpi buruk finansial. Barcelona di era Josep Bartomeu adalah definisi orang kaya baru yang nggak tahu cara belanja. Mereka beli Griezmann seharga 120 juta euro, padahal mereka sudah punya Lionel Messi yang posisinya mirip banget. Griezmann bingung mau lari kemana, Messi juga bingung ini orang ngapain di jalurnya. Akhirnya, Griezmann cuma jadi pelengkap yang mahal, performanya nggak maksimal, dan 2 tahun kemudian dijual balik ke Atletico Madrid dengan harga diskon gede-gedean. Rugi bandar, rugi taktik. Kalau kalian pikir Griezmann sudah parah, perkenalkan Philippe Coutinho. Barcelona bayar 142 juta pound sterling ke Liverpool. Uang itu dipakai Liverpool buat beli Van Dijk dan Alisson yang bikin mereka juara. Sementara Coutinho di Barca melempem. Puncaknya adalah saat Barca meminjamkan Coutinho ke Bayern Munchen, lalu Bayern ketemu Barca di Liga Champions. Coutinho main, nyetak 2 gol, dan bantu Bayern bantai Barca 8-2. Bayangkan, kalian bayar cicilan pemain yang justru mempermalukan kalian di panggung dunia. Ironi tingkat dewa. Dan peringkat pertama jatuh kepada Paul Pogba ke Manchester United. Kenapa ini yang terburuk?
Karena MU melepas Pogba secara gratis saat dia masih muda ke Juventus, lalu membelinya kembali dengan rekor dunia 89 juta pound sterling 4 tahun kemudian. Selama 6 tahun, kita lebih sering bahas gaya rambut atau postingan Instagramnya daripada performanya di lapangan. Dia sering cedera, agennya sering bikin gaduh, dan akhirnya dia pergi lagi secara gratis. Lepas gratis, beli mahal, lepas gratis lagi. Manchester United baru saja memberikan pelajaran cara membuang uang 1,5 triliun rupiah tanpa sisa.